masing-masing ke pembicara satu-satu boleh ya Bu? Atau boleh satu-satu? Ya boleh, monggo. Baik, dipersilakan. Terima kasih, nama saya Nanda. Saya ingin bertanya kepada Prof. Dante maupun Bu Nuryati. Yang pertama dari paparan Bu Nuryati tadi bagus banget. Salah satu, saya pengen nanya, menurut Bu Nuryati, salah satu aspek skill penting yang perlu dimiliki dari lulusan dari rekam medis dari AKMT nanti kira-kira apa Bu? Yang misalnya menurut Ibu itu, wah ini spesial nih, jadi tidak akan dimiliki sama lulusan dari jurusan rekam medis di kampus lain dan yang disesuaikan dengan kebutuhan zaman saat ini. Kemudian pertanyaan untuk Profesor Dante, saya mengapresiasi ini aplikasi maupun website yang dimiliki pemerintah yang namanya Satu Sehat tadi yang sudah Bapak jelaskan ya secara komprehensif gitu Pak. Hanya saja ini saya sebagai masyarakat awam, sebagai masyarakat Indonesia pada umumnya, hanya ingin saya tanyakan Pak, di Indonesia ini kan rame banget yang namanya penjebolan data. Kayak BUMN baru-baru inilah yang dijebol sama Bjorka atau sebagai pengguna salah satu bank BUMN yang di Indonesia, mungkin Bapak Ibu di sini atau adik-adik ada yang pakai bank tersebut, datanya selama beberapa hari nggak bisa mengakses, termasuk saya sendiri gitu. Nah ini kan juga berpotensi nih, apalagi untuk aplikasi Satu Sehat ini, data-datanya kan juga krusial Pak, berkaitan dengan kesehatan dari individu yang ada di Indonesia. Apa sih langkah dari pemerintah untuk mengantisipasi adanya penjebolan data, pencurian data seperti itu, atau dan juga mengatasi permasalahan teknis Pak, seperti halnya error dan lain sebagainya, karena itu permasalahan klasik yang ada di Indonesia berkaitan dengan website maupun aplikasi. Terima kasih, itu pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Ibu yang selanjutnya yang akan menanyakan dipersilakan untuk angkat tangan. Baik, baru satu penanya. Oh ya, baik. Dipersilakan Bapak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ma'mun Bidayah Pak, dari pimpinan daerah Muhammadiyah Temanggung. Pertama, saya mengapresiasi atas rawuhnya secara online Bapak Wamen. Mudah-mudahan ini merupakan satu indikasi bahwa AKMT ke depan akan menjadi semakin baik. Sekali lagi terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Kemudian yang berikutnya ini tentang masalah apa tadi, Satu Sehat yang semuanya sekarang akan menggunakan aplikasi digital itu. Nah tadi disampaikan oleh Ibu Nuryati bahwa terkadang ada satu masalah tentang internet, tentang listrik yang meninggal, yang mati gitu ya. Nah ini kadang-kadang menjadi satu masalah tersendiri. Nah bagaimana nanti pemerintah supaya bisa memastikan bahwa melalui internet itu semua data nanti tidak hilang seperti pertanyaan semula tadi, karena faktor listrik dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi penanya, Bapak Ibu hadirin yang hadir di ruangan ini. Monggo. Baik, sepertinya belum ada penanya yang lain. Monggo berkenan maju ke depan Ibu Nuryati untuk menjawab pertanyaan dari tadi salah satu penanya. Oh baik, mohon izin Prof. Dante, tadi ada satu pertanyaan dari penanya pertama, apakah langkah untuk antisipasi bila terjadi pembobolan data, karena ini data sifatnya nasional dan sangat besar sekali, dan bagaimana antisipasi terhadap permasalahan-permasalahan teknis yang muncul apabila itu nanti Satu Sehat sudah dilaksanakan dan juga integrasi data secara nasional sudah dilaksanakan. Demikian Prof. Ya, terima kasih Bu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, salah satu yang kita lakukan agar tidak terjadi kebocoran data adalah bahwa data cloud-nya itu tersimpan di data cloud yang kita punya, yang ada di Indonesia. Hari ini saya akan melakukan pertemuan dengan Keminfo untuk menggunakan satelit Satria 1 sebagai pemancar data,
sehingga tadi permasalahan mengenai data-data tersebut menjadi satu sinkron dan tidak terpecah-pecah. Jadi pertama, keamanannya akan terjamin karena cloud-nya adalah cloud yang ada di dalam negeri. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian khawatir nggak biasanya kalau ke ATM? Ambil uang di ATM, datanya kan ada di bank. Kan nggak khawatir sebenarnya. Itu menyangkut soal uang. Bapak dan Ibu sekalian datang untuk transaksi di toko dengan menggunakan kartu kredit misalkan. Khawatir nggak bahwa data tersebut bocor? Walaupun memang ada peristiwa-peristiwa mengenai kebocoran data, kita telah belajar banyak dengan bagaimana perbankan mengelola ATM, bagaimana perbankan mengelola kartu kredit, sehingga kalau cuma data kesehatan tersebut tidak ada kesulitan sama sekali. Kita punya data, punya sistem DTO yang sedemikian baik dan sedemikian canggih sehingga keamanannya akan tetap terjamin. Yang bisa membuka hanya yang punya data. Yang bisa mengunduh, yang bisa melihat adalah bisa terekam di barcode. Nanti akan terekam di barcode di dalam data Bapak dan Ibu sekalian di dalam sistem Satu Sehat, siapa yang terakhir kali lihat data tersebut. Karena ya hanya bisa dibuka kalau dilihat pakai barcode atau diperlihatkan oleh pasiennya kepada dokter atau kepada fasilitas kesehatan yang melayani. Jadi untuk masalah keamanan data tersebut sama sekali tidak ada masalah. Kita telah banyak belajar mengenai sistem keamanan data berlapis ini dan menggunakan iCloud dari di dalam negeri, bukan iCloud yang disimpan di luar negeri. Tadi mengenai pertanyaan Bapak mengenai internet yang kadang-kadang mungkin terhambat sehingga datanya menjadi jelek, sinyalnya nggak gitu bagus dan sebagainya. Hari ini saya akan bicarakan dengan Keminfo siang ini bagaimana nanti kita akan menggunakan sistem kesehatan ini, data kesehatan ini dengan menggunakan satelit Satria 1. Dengan menggunakan sistem satelit Satria 1 ini kita akan punya data yang dijamin untuk tidak hang. Memang mungkin ya ada wilayah-wilayah yang tidak mempunyai koneksi internet yang bagus, tapi dengan menggunakan satelit Satria 1 yang akan dikembangkan oleh Keminfo ini, kita diberikan support supaya datanya tetap terjamin. Bahkan di daerah-daerah sangat terpencil sekalipun, nanti puskesmas tersebut bisa punya akses internet yang bagus. Kita menggunakan satelit Satria 1. Nanti akan kita bicarakan siang ini dengan Keminfo, dan mudah-mudahan masalah koneksi yang terhambat bisa kita juga selesaikan untuk menjamin bahwa program Satu Sehat ini, aplikasi rekam medis elektronik Satu Sehat ini bisa terus berjalan dengan mulus. Ada kalanya tadi saya ada pertanyaan, kalau error gimana? Nanti akan ada aplikasi untuk konsultasi masa error. Sama seperti dulu waktu Peduli Lindungi. Peduli Lindungi juga kita terima kan adanya, kalau misalnya ada error data dan sebagainya, kalau ada data yang nggak jalan, dan masalahnya tetap ada tempat konsultasinya. Ada customer service yang akan melayani untuk Satu Sehat ini. Begitu kira-kira. Terima kasih. Baik, untuk penanya pertama sudah cukup. Baik, sudah cukup. Prof, ada satu lagi penanya, yaitu untuk data Satu Sehat. Apabila ada faktor teknis listrik mati yang akan menjadikan downtime secara nasional, yang pastinya downtime ini tidak terencana, apa yang akan dilakukan untuk antisipasi atau mitigasi dari hal tersebut? Terima kasih. Sebenarnya begitu datanya terisi, kemudian klik save, data tersebut langsung terintegrasi secara real time ke iCloud pusat, sehingga datanya tidak hilang. Setelah itu listrik mati, datanya tidak akan hilang.
tetap akan ada di iCloud pusat datanya. Nanti begitu listriknya hidup, baru datanya bisa diunduh lagi. Kalau listriknya mati, HP-nya habis gimana? Ya kalau listriknya mati, HP-nya habis nggak bisa dipakai. Sementara manual dulu, baru nanti setelah listrik mati dan listrik HP-nya hidup lagi bisa digunakan. Tapi yang paling penting adalah bahwa kalau sekali di save itu akan masuk ke sistem penyimpanan terintegrasi di tingkat nasional. Begitu kira-kira. Baik, untuk Bapak penanya yang kedua sudah cukup atau baik Profesor, ini sudah cukup untuk penanya 1 dan 2 sepertinya. Bapak Ibu, demikian tadi paparan yang luar biasa dari Prof. Dante. Semoga kita semua dapat mencermatinya dengan baik dan juga dapat mengambil manfaat dari apa yang telah dipaparkan. Terima kasih sekali lagi, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada beliau Bapak Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Profesor Dante Saxono Harbuwono SPPDE KEMD PhD. Terima kasih Profesor atas paparan materinya dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mohon berkenan sekali lagi kepada Ibu Nuryati Esfam MPH untuk berkenan hadir ke depan untuk menjawab satu pertanyaan dari penanya pertama. Bagaimana lulusan PMIK dan gambarannya seperti apa? Sepertinya seperti itu tadi pertanyaannya. Ya. Oke, terima kasih. Merespon dari yang dipaparkan Pak Wamen itu jelas ke depan, Ibu ya. Kira-kira ini kan di sini ada PMIK juga nih, ada dari Fasiankes juga, ada Ibu dari Dinkes juga, begitu kan? Ini kan PR bersama, begitu kan? Kalau kita kerucutkan di rekam medis saja, maka kemampuan apa tadi kan begitu? Berarti Bapak Ibu bisa mengoperasikan, melaksanakan RME. Kalau menggunakan saja gampang, kita beli softwarenya selesai. Tetapi tadi seperti yang di PKU Temanggung, membuat sendiri, merancang sendiri. Nah, adakah peran perekam medis di situ? Sangat dibutuhkan. Jangan serahkan semuanya kepada orang non atau orang komputer gampangnya. Ada ya cukup banyak Bapak Ibu. Tetapi tidak mengetahui nih bagaimana bisnis prosesnya di rumah sakit. Mungkin berbeda alurnya. Oke, sehingga kita menjadi tim untuk merancang, menganalisis atau perencanaan rekam medis elektronik. Itu yang pertama. Yang kedua menjadi validator, memastikan bahwa data tadi yang di entry itu benar. Jangan sampai yang penting kita ketik, kita save, selamat datanya, sistem menyimpan. Itu sama saja tempat sampah besar seluruh Indonesia. Tadi pakai satelit tadi. Kalau datanya ngasal, misalnya paling gampang itu alamat Bapak Ibu. Ketika dalam elektronik, dalam sistem informasi alamat dituliskan SDA sama dengan di atas, bisa disimpan, berarti itu kan tempat sampah. Masa alamatnya SDA? Kan begitu. Sehingga kita harus merancang. Yang namanya alamat itu ada jalannya, RT, RW, kabupaten, itu dan yang lainnya. Itu maksudnya. Sehingga teman-teman PMIK juga mengarahkan ke sana. Orang komputer tahu membuatnya, tapi maunya seperti apa sih? Itu dari PMIK. Itu kita mampu merancang, ya, merencanakan. Kita juga bisa memvalidasi kalau sudah menggunakan. Kemudian kita juga sampai mengolah, menyajikan data. Ada berapa sampai dashboardnya gitu ya? Ada berapa sih jumlah uang yang masuk dari pendaftaran pada hari ini sampai siang hari ini, mungkin bisa begitu kan ya Bu Intan ya? Bu Intan mau melihat nih ada berapa jumlah pasien di seluruh puskesmas Temanggung. Tinggal klik saja muncul sekian ribu pasien misalnya. Nah itu berarti kan harus kita siapkan datanya masing-masing puskesmas. Kita menyiapkan dashboard begitu. Memang
apakah itu harus dikuasai semua oleh D3? Kita ada D4 juga Bapak Ibu ya. Itu minimal D3 itu mampu menjadi tim mitra tadi merancang, kemudian dia juga mengoperasikan RME ya, sama memvalidasi tadi gitu ya. Dokter sudah memberikan diagnosis, kemudian kita cek dulu nih sebelum kita klaim ke BPJS misalnya, begitu Bapak Ibu. Nah ini diperlukan adanya kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya. Mungkin itu ya Bu ya. Oke, terima kasih. Bagaimana untuk Ibu penanya? Baik, ada yang perlu ditanyakan kembali? Baik Bapak Ibu yang kami hormati, dari sisi kanan dan sisi kiri mohon untuk disiapkan pertanyaannya apabila ada pertanyaan untuk narasumber kita yang ketiga. Sekali lagi, adakah pertanyaan untuk narasumber kita yang ketiga? Dari sebelah kiri, monggo. Dari sebelah kiri saya. Dari sebelah kiri saya, monggo dipersilahkan. Mohon dibantu untuk mikrofonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Nur, ada pertanyaan terkait SKKNI. Saya belum begitu jelas terkait SKKNI. Nah, SKKNI ini yang menetapkan siapa dan apakah sudah ada SKKNI tentang perekam medis ini, dan bagaimana teknis untuk pelaksanaan SKKNI kepada PMIK? Terima kasih. Ya, oke. Nah, ini harusnya SKKNI sudah di-share oleh DPD atau DPC. Udah belum tuh DPC, DPD, gitu ya? Itu yang Permenkes 1423. 1424-nya kan terkait variabel metadata. Nah, ini 1423-nya kalau nggak kebalik antara itu pokoknya. Saya masih kadang lupa. Kayak 1423, 1424-nya adalah variabel metadata. Standar kompetensi kerja. Itu siapa yang buat? Tim Pormiki ya, beserta kami dari Aptirmiki. Sudah ada Permenkesnya. Itu sebagai dasar untuk bisa Pormiki mengajukan LSP, sertifikasi yang katanya mau sertifikasi coding atau coder gitu ya. Tetapi memang ini masih SKK, standar kompetensi kerja. Kalau yang mau diakui oleh BNSP karena mau menjadi sertifikasi coder itu adalah peraturan menteri yang dikeluarkan oleh Kemenaker itu. Nah, ini PR selanjutnya nih Pormiki ya. Jadi di situ isinya apa? Standar kompetensi kerja. Ada 4 secara besar. Salah satunya adalah manajemen data informasi kesehatan. Ini ada lagi anaknya. Sampai nanti ada kriteria unjuk kerja. Bapak Ibu kalau mau misalnya jadi penjamin RME, maka nanti ada pelatihannya, ada ujiannya. Nah, yang mampu, yang berhasil akan dapat sertifikasi BNSP berlaku 3 tahun. Ada logo burung garudanya itu misalnya. Ya, tadi kalau sempat disebutin saya ada asesor kompetensi BNSP di situ. Jadi Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, ini yang belum digarap lagi oleh Pormiki. Kami sudah bantu sampai menyelesaikan itu karena memang ini kolaborasi Pormiki Aptirmiki untuk menjadi timnya, Mbak. Itu ya. Nanti di searching terus di share lagi gitu, diingetin isinya banyak banget termasuk coding dan yang lainnya. Ada 4 secara umum secara besar termasuk pelaksanaan rekam medis elektronik gitu. J, mungkin itu ya. J.